Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifani Nur Rahma Purnadi dengan NIM 21101011005 akan memperkenalkan alat-alat untuk persiapan ANC atau antenatal care. Yang pertama adalah ada bak instrumen. Fungsinya sebagai tempat untuk menaruh instrumen-instrumen atau alat-alat kesehatan seperti gunting anatomis, pinset, jarum suntik, dan lain-lain. Yang kedua ada sphygmomanometer, alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah yang bekerja secara manual maupun otomatis dalam memompa maupun mengurangi tekanan darah pada manset dan sistem non-invasive. Yang ketiga adalah stetoskop, alat yang digunakan para tenaga medis untuk mendengarkan suara organ di dalam tubuh seperti denyut jantung, nadi, organ pencernaan, dan paru-paru. Yang keempat, ada timbangan, alat ukur yang digunakan untuk mengukur berat badan. Yang kelima, ada metal line. Metal line dapat digunakan juga untuk mengukur lingkar lengan atas pada ibu hamil untuk menentukan ibu hamil kekurangan energi kronis atau tidak. Selain itu, ibu hamil metal line juga dapat digunakan untuk bayi baru lahir, mengukur panjang badan, lingkar kepala bayi. Yang keenam, ada pita lila, digunakan untuk mengukur lingkar lengan bayi dan sisi baliknya digunakan untuk mengukur lengan atas ibu hamil pada usia 14-55 tahun. Yang ketujuh adalah pengukur tinggi badan atau mikrotis, alat untuk mengukur badan yang bisa dipasang di tembok sehingga mudah dalam pengukuran dan simpel. Kedelapan adalah jangka panggul, digunakan untuk mengukur panggul ibu hamil. Doppler, alat pemeriksaan kesehatan menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk memantau kondisi aliran darah dan pembuluh darah. 11. Senter, berfungsi sebagai sumber cahaya dan menjadikan alat yang umum untuk pemeriksaan tersebut dikarenakan cahaya yang dihasilkan dari penlight dapat dipakai untuk melihat titik pupil mata dan mengecek pemeriksaan di daerah gelap seperti rongga mulut, telinga, dan lain-lain. Yang 12 adalah tongus patel, untuk memeriksa rongga mulut untuk menekan lidah agar dapat melihat lebih jelas. Yang 13 adalah hammer refleks, alat medis yang digunakan oleh dokter untuk menguji refleks tendon dalam atau lutut. Yang ke-14 adalah tromol, wadah yang digunakan untuk menyimpan alat yang digunakan untuk steril dan menyimpan alat-alat medis yang akan disterilisasikan yang dilengkapi dengan tutup. Yang ke-15 adalah kaca gigi. Kaca mulut berfungsi untuk melihat kondisi gigi yang tidak dapat dilihat dengan mata langsung. Pada kondisi tertentu, alat ini digunakan untuk menyibakkan pipi atau lidah guna memudahkan dokter gigi saat melakukan pemeriksaan. 16 adalah oftalmoskop, alat yang menyerupai senter dengan beberapa lensa kecil yang dapat memperhatikan bagian dalam bola mata. Yang 17 adalah otoskop, berfungsi untuk membantu pemeriksaan pada bagian mata, telinga. Dan kemudian adalah 18 spekulum hidung, alat yang digunakan untuk pemeriksaan hidung atau nasal. Spekulum hidung digunakan pada pemeriksaan bagian dalam hidung, konkas, septal nasal, juga saat operasi pemulihan rongga sinus. Yang 19 adalah spekulum vagina sebagai alat pembuka vagina. Yang ke-20 adalah bak handscoon sebagai alat penyimpan handscoon yang sudah steril. Sekian alat-alat untuk ANC. Selanjutnya adalah alat untuk pemeriksaan Spartus. Yang perlu disiapkan yang pertama adalah bak instrumen, berfungsi sebagai tempat wadah untuk membawa alat steril yang dibutuhkan saat persalinan. Yang kedua, duk steril, duk lubang disposable yang digunakan untuk proses operasi ringan seperti tubektomi, vaskomi, circumisi, pemasangan dan pencabutan implan. Yang keenam ada gunting episiotomi, berfungsi untuk menggunting bagian perineum terutama jika ibu yang kaku. Yang keempat adalah setengah kocer, berfungsi sebagai alat untuk memecahkan ketuban saat persalinan. Yang kelima, gunting on steril, menggunting kasa atau plester. Yang keenam, klem tali pusat, berfungsi untuk menjepit tali pusat yang baru dipotong dari plasenta atau ari-ari. Yang ketujuh ada kateter nelaton, berguna mengeluarkan urin sementara atau sesaat. Biasanya kateter ini digunakan pada pasien yang membutuhkan pengeluaran urin.
Yang ke-8 adalah kateter balon atau kateter Foley. Digunakan untuk mengeluarkan urin dalam sistem tertutup dan bebas hama. Dapat digunakan lebih lama, yaitu 5 hari. Pinset chirurgis. Digunakan untuk menjepit jaringan pada waktu diseksi dan penjahatan luka dan memberi tanda pada kulit sebelum memulai insisi. Yang kedua, pinset anatomi. Untuk menjepit jaringan dalam proses operasi digunakan untuk memegang jaringan, alat, dan bahan medis. Dapat juga digunakan untuk memegang kasa dan kapas pada saat membersihkan luka. Yang 10, tromol. Digunakan untuk menyimpan alat yang digunakan untuk sterilisasi dan menyimpan alat-alat medis. Yang 11 adalah korentang set. Berfungsi untuk memegang dan mengambil alat dan bahan medis steril supaya tetap terjaga dalam kondisi steril. Yang ke-12 adalah bengkok, berfungsi sebagai alat yang sudah terpakai saat menolong persalinan. Yang ke-13 adalah tensimeter, mengukur tekanan darah. Termometer untuk mengukur suhu temperatur. Yang ke-15 stetoskop, mendengarkan detak jantung secara jelas, digunakan untuk suara lain seperti lambung atau pergerakan usus. Yang ke-16 adalah linek, mendengar detak jantung janin. Yang ke-17 Doppler, detak janin melalui elektro. Adalah metal kateter, alat untuk mengeluarkan urin atau bak kencing yang terbuat dari metal atau besi stainless steel untuk mengosongkan kandung kemih. Yang ke-20 adalah APD atau alat pelindungan diri, perlengkapan yang wajib digunakan untuk melindungi perawat dari bahaya yang bisa menyebabkan cedera atau penyakit serius terkait pekerjaannya. Sekian alat-alat untuk persiapan persalinan. Yang selanjutnya adalah infuset. Infuset yang pertama ada bak kasa. Wadah yang biasanya digunakan untuk menyimpan kapas, kasa, jarum operasi, benang operasi, dan lain-lain yang direndam dalam alkohol. Yang kedua adalah gunting on steril, memotong benang operasi, mendapatkan luka untuk menggunting plester. Yang ketiga ada bengkok, tempat membuang kapas bekas, pakai, muntah, nanah, dan lain-lain, dan sebagai wadah obat-obatan seperti kapas alkohol, perban, jarum, dan lain-lain. Flabot, untuk tempat cairan infus. Selanjutnya adalah transfusi set, merupakan kelengkapan alat yang digunakan untuk transfusi darah, dan infuset untuk pemberian cairan infus ke dalam tubuh pasien melalui intravena untuk memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit. Yang ketujuh ada aboket, jarum yang digunakan untuk pemasangan infus dan pengambilan cairan infus. Yang ke-8 ada tourniquet untuk mengontrol peredaran darah dengan menghentikan sepuluhnya aliran darah vena. Alat untuk heating. Yang pertama adalah yang perlu disiapkan adalah gunting on steril untuk memotong atau mengambil kasa atau plester. Yang kedua ada klem arteri untuk menghomeostasis pada jaringan tipis dan lunak. Yang ketiga jarum otot, jarum yang digunakan untuk menjahit berukuran lebih tebal dan bulat di ujung. 4. Benang untuk digunakan untuk menjahit luka. Yang kelima nut voider untuk memegang jarum jahit dan sebagai penyimpul benang. Yang keenam ada pinset anatomis digunakan untuk menjepit benda-benda berukuran kecil. 7. Gutting ofektik digunakan untuk melepaskan jahitan. Yang ke-8 duk steril digunakan untuk melapisi troli untuk meletakkan alat medis. 9. Tempat kapas digunakan untuk menyimpan kasa. Sekian pengenalan alat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.